Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ketemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran. Masih temanya adalah matematika keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang bunga, baik itu bunga tunggal maupun bunga majemuk. Oke, langsung saja bersama saya Gitu Sudarmo. Ya, semoga bisa dipahami. Kita pahami dulu yang dimaksud dengan suku bunga. Suku bunga itu adalah jasa dari pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati. Ya. Jika besarnya bunga suatu pinjaman atau simpanan dinyatakan dengan persen, maka persen tersebut dinamakan dengan suku bunga. Jadi suku bunga itu dirumuskan adalah besarnya bunga yang diperoleh bagi dengan pinjaman mula atau awal dikalikan 100%. Nah, itu ya. Nah, bagaimanakah dengan selanjutnya kita bahas tentang bunga tunggal ataupun bunga majemuk. Pertama, kita akan membahas bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Jadi dapat dikatakan bunga ini akan tetap tergantung daripada modal awal. Ya. Nah, perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya seperti tadi modal yang tetap. Modal yang tetap itu adalah modal awal. Sehingga bunganya itu adalah suku bunga setiap periode kali banyaknya periode jangka waktunya dikalikan dengan modal awal. Itu. Ya. Oke, contohnya Wulan meminjam uang dari koperasi sebesar 1 juta. Setelah 1 bulan, maka Wulan harus mengembalikan modal beserta bunganya adalah 1.020.000. Ya, jadi per bulan ya. Tentukan besar bunga dan suku bunganya. Nah, dia meminjam 1 juta. Ya. Setelah 1 bulan harus mengembalikan modalnya sebesar 1.020.000. Berarti dia kena bunga adalah 1.020.000 dikurangi dengan 1 juta. Jadi bunganya adalah 20.000 per bulannya. Kalau memang 20.000 dia, berapakah suku bunganya? Maka suku bunganya adalah bunga dibagi dengan pinjaman awal yaitu 1 juta, ya, maka dia akan menjadi 20.000 dibagi dengan 1 juta kali 100%, maka dapat dikatakan suku bunganya adalah 2%. Oke, itu. Nah, contoh yang lain adalah suatu modal sebesar 1 juta dibungakan dengan suku bunga tunggal 2% per bulan. 2% dia per bulan. Tentukan bunga setelah 1 bulan, setelah 2 bulan, dan setelah 5 bulan. Nah, kalau dia setelah 1 bulan, maka besarnya lah 2% kali 1 juta. Maka bunganya adalah 20.000. Terus bagaimanakah kalau 2 bulan? Ya, dikalikan 2 aja. Ini kan per bulannya 20.000. Maka selama 2 bulan, maka dia adalah 40.000. Bagaimanakah kalau 5 bulan? Dikalikanlah 5. Dapatlah 100.000. Ya. Nah, berikutnya contohnya suatu modal sebesar 1 juta dibungakan dengan bunga tunggal selama 3 tahun. Waktunya 3 tahun. Dengan suku bunga adalah 18% per tahun. Ya, 18% tahun. Tentukan bunga yang diperoleh dan modal setelah dibungakan. Nah, ini per tahunnya. Maka yang pertama kita cari adalah ya. Oke. Modal 1 juta 18% tahun selama 3 tahun. Maka bunganya adalah M kali I kali T per 100. Per 100 ini datanya 18 ya. Jadi 1 juta kali 18 kali 3 per 100. Maka dapatkan bunga selama 3 tahun itulah 540.000. Karena bunganya 540.000, maka pertanyaan berikutnya lah, berapakah modal setelah dibungakan?
Ya tinggal dijumlahin aja 1 juta tambah dengan bunganya. Maka dia adalah 1.540.000. Oke, itulah ya bunga tunggal ya. Nah, berikutnya bagaimanakah dengan bunga majemuk? Nah, jika penyimpan uang di bank kemudian setiap akhir periode bunga yang diperoleh tersebut tidak diambil, nah tidak diambil bunganya ya, maka bunga itu akan bersama-sama modal menjadi modal baru. Jadi kalau misalnya nabungnya 100.000, kemudian sebulannya bunganya nggak diambil, misalnya dapat bunga 1.000, maka modalnya akan menjadi 100.000 jadinya. Nah, maka bersama modal akan menjadi modal baru yang akan berbunga, dan pada periode berikutnya bunga yang diperoleh nilainya menjadi lebih besar dari bunga pada periode sebelumnya. Ya, kalau sekali lagi kalau bunganya tidak diambil-ambil ya. Proses bunga berbunga tersebut diilustrasikan dengan nama bunga majemuk. Jadi bunga majemuk itu ya akan dipengaruhi oleh modal sebelumnya gitu. Oke, contohnya Hanif menyimpan uang di bank sebesar 1 juta dan bank memberikan bunga 10% per tahun. Ya, 10% per tahun maksudnya inilah bunga majemuk ya. Jika bunga tidak pernah diambil, nah itu majemuk ya. Jika bunga tidak pernah diambil dan dianggap tidak ada biaya administrasi bank, tentukan jumlah bunga yang diperoleh Hanif setelah modal mengendap selama 3 tahun. Nah, tahun pertama berapakah bunganya? Bunganya lah 1 juta kali 10%. Ya, jadi di pertama dia adalah suku bunganya adalah 10% kali 1 juta, dia mendapatkan 100.000. Ya, jadi bunganya 100.000. Nah, bunga itu tidak diambil. Maka pada awal kedua modal yang tadi karena dia diambil bunganya, maka modal pertama 1 juta dengan bunga adalah 100.000, maka modalnya menjadi 1.100.000. Di akhir bulan kedua, maka modalnya lagi lah ini 10% bukan lagi dikalikan 1 juta, tapi dikalikan 1.100.000, akan mendapatkanlah dia bunga 110.000. Berubah kalau tadi dapat 100.000. Bunga yang ada di sini ya tidak diambil juga, maka modalnya akan menjadi tadi kan 1.100.000 ya, ditambah lagi dengan 110.000, maka di awal tahun ketiga menjadilah dia 1.210.000. Nah, sehingga di akhir tahun ketiga bunganya adalah 10% kali 1.210.000, dapatlah 1.021.000. Sehingga ya secara keseluruhan berapakah setelah modal mengendap selama 3 tahun? 1 juta tambah bunga-bunga tadi. Yang pertama dapat 100.000, yang kedua dapat 110.000, yang ketiga dapat 121.000. Sehingga bunganya yang diperoleh lah 100.000 tambah 110.000 tambah 121.000, dapatlah dia bunga 331.000. Dapat bunganya. Kalau ditanyakan berapakah modalnya semua, ya tinggal jumlahin aja. Nah, pertanyaannya ini akan begini, Pak, kalau terus kita begini, itunya kalau misalnya dicari akhir tahun ke-10, kan luar sekali ya, sampai ke belakang ya. Maka ini dimodifikasilah dengan perumusan nantinya adalah dengan menggunakan modal akhir sama dengan modal awal dikali 1 tambah bunga per N. Inilah digunakan untuk menghindari seperti itu. Nah, coba kita tes. Modal awalnya lah 1 juta, kemudian bunganya adalah 10% atau 0,1, N-nya adalah 3. Apakah benar dapat bunganya sekian? Oke, kita tes yang tadi ya. Oke, nah kita lakukan perhitungan menggunakan rumus ya. 1 juta kali 1 tambah 0,1, 1 tambah 0,1 adalah 1,1 pangkat 3, cari kalkulator ya. 1,1 pangkat 3 adalah 1,331. 1,331 ini dikalikan 1 juta, maka dia menjadi 1.331.000. Modal akhirnya ya. Ini modal akhirnya. Tapi kalau ditanyakan berapakah bunganya, dengan ngurangin aja 1.331.000 ini dikurangi dengan 1 juta. Sehingga benarlah dia 331.000 dapat bunganya. Nah, seperti itu.
Oke, kita coba ulang lagi dengan ini. Modal sebesar 5 juta dibungakan dengan bunga majemuk 10% atau 0,1 per tahun. Tentukan modal akhir dan bunga dipelas setelah 6 tahun. Oke, kita langsung aja menggunakan perhitungan yang tadi, rumus itu. M-nya adalah 5 juta, bunganya adalah 0,1 per tahun, jangka waktunya 6 tahun, sehingga menjadi dengan perumusan yang tadi saya kira gampang. 5 juta kali 1 tambah 0,1 pangkat 6. 1 tambah 0,1 1,1 pangkat 6. Cari di kalkulator. 1,1 pangkat 6 itu adalah 1,771561 dikalikan dengan 5 juta, maka modal akhirnya adalah 8.857.805.000 ya. Nah, ini modalnya sekian. Nah, kalau ditanyakan bunganya adalah tinggal kurang 5 juta aja. Ya, ini kalau kurang 5 juta dapatlah bunga, berarti dia adalah ya apa? Ini salah ketik ya. Iya, salah ketik. Hasilnya adalah 3.085. Nah, ini Pak coba nanti ini ya. Ini salah ketik, 8.857.805 dikurangilah 5 juta, maka dia akan menjadi 3.857.805. Ya, ini maaf ya. Maaf sekali lagi, maaf salah ketik ya. Oke. Nah, contoh berikutnya. Modal sebesar 1.500.000 dibungakan dengan bunga majemuk 4% per triwulan selama 3 tahun 9 bulan. Tentukan modalnya. Mari analisis dulu. M-nya adalah 1.500.000. I-nya, I kecil ya, bunga adalah 4% per triwulan atau 0,04 per triwulan. Kemudian lama waktu 3 tahun 9 bulan. 3 tahun 9 bulan itu 3 tahunnya kan 360 bulan ya. 360 bulan. 3 tahun telah 36 bulan. 36 bulan tambah 9 bulan 45 bulan. 45 bulan itu dibagi dengan 3 bulan, triwulan kan? Ya 15 triwulan. Nah, itu ya. Jadi analisisnya di sana. Setelah begitu tinggal dipangkatkan saja. 1.500.000 ditambah 1 tambah 0,04 pangkat 15. Nah, saya kira menghitungnya ini bisa. Ya. Oke, pangkatkan, cari kalkulator. Dia adalah dengan menggunakan kalkulator temu 1.500.000 kali 1,800943506 dikalikan hasil akhirnya dapatnya 2.701.415,26. Jadi modal akhirnya seperti itu. Nanti kalau tanya bunga ya tinggal kurangin aja. Ya. Nah, terus pertanyaannya bagaimana Pak kalau saya pakai ini adalah per bulan, boleh nggak? Ya bagi 3 boleh. Ya, seperti itu ya. Terserah Anda, boleh. Oke, segitu dulu tentang masalah bunga tunggal dan bunga majemuk. Semoga dimengerti. Ya, sampai jumpa lagi pada anuitas awal atau diskonto nanti juga. Ya, semoga dipahami. Semangat, pasti bisa.